Nah, sekarang wal wasnan biwawin maftuhatin wasinin muhmilatin sakinatin wa nunaini bainahuma alifun wa huwa syaitonun naum. Ada syaitan tidur yang namanya wasnan. Syaitan tidur namanya wasnan. Yuthkilur ra'sa wal ajfan 'anil qiyam. Membuat berat kepala. Membuat kepala kita berat, membuat perut berat untuk berdiri menuju sholat. Nah, setan ini maka namanya adalah wasnan. Berarti ya, setan ini namanya wasnan. Wa nahwiha wa yuqidhu ilal qabih min zina wa nahwihi. Kemudian membangunkan seseorang untuk bisa melakukan zina dan sebagainya. Wal abyadu bimuwahadatin, ada baknya, fathatiyatin dibaca fathah, fadadun mu'jamah, dod ada titiknya, wa huwa muwakkilun bil anbiya wal awliya. Ada setan abyad, adalah setan yang memang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menemui para nabi dan para wali. Jadi para nabi, para wali pun kemasukan setan. Tapi amal anbiya'u, para nabi, fa'alimu minhu, para nabi mengetahui si abyad ini. Wa amal awliya fahum mujahiduna lah. Nah, para wali adalah orang-orang yang berusaha. Jadi para nabi tahu, para wali berusaha untuk tidak terkesima dengan setan itu. Jadi ada ya masing-masing tugasnya setan tuh. Wasnan tugasnya adalah apa? Namanya setan tidur, yang membuat kepala dan perut berat untuk melaksanakan ibadah dan sebagainya. Ayukidu ilal qabih min zina wa nahbi. Faman sallamahullahu sallam. Faman sallamahullahu salima. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari para wali tersebut, maka Allah akan selamatkan. Wa man aghwahu ghawa, dan barang siapa yang digelincirkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia tergelincir. Kemudian ada lagi wa amma masud bisinin muhmilah. Ya, sinnya enggak ada titiknya. Madmumah dibaca dhammah, masuk madmumah akhiruhu, masuk tok muhmilah, toknya bukan dha. Siapa setan itu? Fahuwa sahibul akhbar. Si maksud adalah
setan khobar. Ya. Si Mas'ud itu adalah setan khobar. Al-kadzibah, setan khobar yang suka bohong. Jadi kalau misalnya kita suka bohong, berarti kita masukkan setan Mas'ud. Yulkiha fi afwahin nas, yang melemparkan kebohongan-kebohongan tersebut kepada mulut-mulut manusia. Ngobrol, ngumpi di kamar gitu tuh. Banyak ngobrol, banyak rumpi, lama-lama bohong. Kalau sudah bohong, gayanya kesel-keselan. Saya kesel sama dia, saya kecewa sama dia. Akhirnya ghibah. Ghibah ya dosa, memakan dagingnya orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Nah, bermula dari kebohongan-kebohongan dulu. Ay ala alsinatihim. Kebohongan-kebohongan tersebut dilempar pada lisan-lisan mereka. Wala yajiduna laha aslan, dan mereka tidak mengetahui asal khobar tersebut benar atau tidak benar. Jadi hati-hati untuk para santri, jangan sampai memasukkan setan Mas'ud. Makanya jangan kebanyakan ngobrol. Tapi apakah orang pendiam suka dusta? Ya bisa saja si pendiam suka dusta, diam-diam menghanyutkan. Orang yang bawel nggak pernah dusta, orang diem banyak dusta, ya macam-macam, tergantung kejiwaan seseorang. Bohong itu penyebabnya ada dua. Sebenarnya sekarang nambah 3 sih. Kalau dulu para ulama itu membagi bohong itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, seseorang berbohong untuk mendapatkan apresiasi. Ngarang cerita, bapak saya pejabat, teman-teman saya orang-orang hebat, tongkrongan saya kelasnya kelas mahal. Suka cerita begitu, biar apa? Biar yang pada denger tuh pada kagum, pada salut gitu. Dulu motornya saya bagus, dulu pacarnya saya, wah, suka ngobrol. Bohong. Kebohongan yang dia lakukan tujuannya untuk mendapatkan apa? Apresiasi. 1. Yang kedua, seseorang berbohong untuk melindungi diri. Kamu nggak sholat ya? Enggak, orang saya sholat. Melindungi diri. Kamu mencuri ya? Enggak. Nah, itu bohong itu kan. Nah, yang ketiga, bohong karena pengen rame-rame. Itu tuh. Jadi rame-rame karena komplotannya suka dusta, maka dianya pun jadi ikut-ikutan dusta. Maka kita harus bisa mendeteksi sedini mungkin teman kita doyan dusta atau tidak. Termasuk dusta itu drama, anak-anak. Bukan hanya ucapan, drama. Gitu. Drama itu merupakan salah satu bentuk dusta. Kalau drama itu dustanya dusta ya lewat lisan juga. Lewat lisan juga. Mau ngaji tuh alasannya banyak. Ayo ngaji, mumpung ada kesempatan. Aduh maaf saya sibuk olahraga, maaf saya drama. Mau ngaji nangis dulu, aduh sayanya sedih. Kakak sayanya habis kecelakaan jadi nggak bisa ngaji. Loh, kamu bisa sekolah. Nah, ini drama namanya. Ngaji nggak bisa tapi sekolah bisa.
Nah, ini juga dusta. Justru dusta yang seperti ini yang bahaya. Gitu. Al-kadhib al-a'maliyah, al-asna'iyah, kebohongan-kebohongan yang terkait dengan alibi-alibi palsu. Dan ini sangat mudah diterka. Kita punya teman seperti ini sangat mudah diterka. Makanya jangan macam-macam kita berbohong. Awas hati-hati, ada teman-teman kita yang ngerasain. Ikut pengajian di At-Taqwa, aduh maaf saya nggak bisa, soalnya kalau malam Jumat tuh ada muludan. Tapi kalau ngaji Kaliwadas bisa. Oh ternyata incarannya laki-laki, katanya mau muludan. Tapi buktinya ke Kaliwadas bisa. Oh berarti kan laki-laki. Nah drama-drama seperti ini, nah itu juga si pendusta namanya sama. Nah, dusta itu bagian daripada sifat munafik. Man kadhiba, barang siapa yang berdusta. Alqallahu fi qulubin nas sukhtan, barang siapa yang suka berdusta, maka Allah akan melemparkan di dalam hati manusia kebencian terhadap dirinya. Pak Is nggak ketahuan, tapi suka bohong, tapi ketahuan, tapi nggak pernah ketahuan. Nanti Allah membuat orang-orang sekitar Faiz itu nggak suka sama Faiz karena wajahnya dicap oleh malaikat si kadzib. Jadi meskipun nggak ketahuan bohongnya, wajahnya wajah nggak nyenengin aja. Wajah nggak nyenengin. Apalagi alasan-alasan Pak. Dilebih-lebihin itu drama, Mas. Dilebih-lebihin itu drama. Dilebih-lebihin drama. Dicukur sama pengurus. Ngomong ke orang tuanya, digundul, Pak, sampai klontos. Sampai sumbuk saya kelihatan semua tuh, Pak. Sampai ditoyor-toyor. Padahal waktu itu sebenarnya cuman sini, kepalanya nggak sholat jamaah. Cekrik, digituin doang. Tapi dia laporan ke orang tuanya apa? Diklontos sampai gundul, berantakan sampai cukur lagi. Nah, ini nih drama. Santri jangan suka begitu. Malu. Malulah. Kebohongan akan dibalas dengan kebohongan. Kemudian seseorang suka bohong itu, maka akan ditutupi oleh kebohongan lagi. Akan ditutupi oleh kebohongan lagi. Capek. Jadi pendusta tuh capek. Mending jadi orang yang ya apa adanya. Apa adanya, bicara apa adanya. Cuman bukan berarti jujur terlalu jujur. Saya ganteng apa jelek? Yo jelek ini ganteng. Itu juga salah. Saya ganteng apa jelek? Ya alhamdulillah ciptaan manusia. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat semua. Itu aja jawabannya. Wa amad dasim, sekarang setan dasim fa huwa sahibul buyut. Penguasa rumah. Si dasim ini penguasa rumah. Idza dakhala ar-rajul al-manzila wa lam yusallim. Ada seseorang masuk ke rumahnya nggak salam, berarti dia kemasukan setan, namanya setan dasim. Wa lam yadhkur ismallahi ta'ala, dan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Au qa'a fi ma bainahumul munaza'ah. Allah menjatuhkan kepada mereka perselisihan. Ya. Ayil mukhasama wal mukhalafa, permusuhan dan perselisihan, yaqa'ut talaq wal khul'a wad darba.
yang akhirnya menjadikan suami itu menjadi menceraikan istrinya, istri mengajukan cerai kepada suaminya. Rumah tangga sampai bercerai antara suami istri, bertengkar antara suami istri, ya ini kemasukan setan, namanya setan dasim. Bisa Pak, jangan ngucapin talak Pak, jangan sampai kita kemasukan setan dasim Pak. Ai inna dasim yas'a fi itharatil khisam. Dasim itu berjalan untuk membuat sebuah keributan baina zaujain, antara suami istri, liyufarriqa bainahuma, agar mereka berdua itu bercerai. Wakila, ada yang mengatakan innahu, bahwa dasim adalah ismu syaitanit ta'am, nama setan yang menguasai makanan, namanya dasim. Jadi di makanan yang akan kita makan tuh ada setannya, namanya ya'kulu ma'al insan, makan bareng sama kita, sama manusia. Wa yadkhulul manzila, kemudian masuk ke dalam rumah. Illam yasum inda ta'amihi wa dukhuli, apabila tidak bisa meracuni ya makanannya. Jadi si setan dasim itu meracuni makanannya, agar dengan makanan itu nanti kita jadi malas, jauh dari iman, angan-angannya tinggi. Nah, ini wa amma walhan fa huwa yuwaswisu fil wudu'i was sholati wal ibadah. Ada lagi namanya setannya setan walhan. Setan walham itu adalah setan yang membisikkan seseorang di dalam tubuh. Kemudian dia ragu akan wudu, sholat, dan ibadah. Ragu aja, ragu. Maju mundur. Nah, apa namanya? Walhan itu cuma termasuk ya setan yang membuat. Nah ini nih orang-orang was-was banyak. Satu lagi, wal maqalatur rabi'ah, qala Utsman radhiyallahu an man hafidhas shalawatil khamsa, apa khamsi? Khamsa atau khamsi? Khamsa. Man hafidhas sholawati, ing piro-piro sholat al khamsa kang 5. As-sholawatinya dibaca nasab, lalu naatnya al khamsa dibaca nasab lagi. Wa dawama 'alaiha akramallahu bi tis'i karamat, awwaluha yuhibbuhullah wa yakunu badanuhu sahihan. Ay muhafadhatus sholawat. Dia anak santri keluar rapih ya, jangan pada makan di jalan tuh, jangan pada makan sambil jalan, kaki tuh nggak baik, ketahuan nanti tazir ya buatnya. Pokoknya kalau pakai kaos lalu nggak pakai peci, pokoknya kalau mau keluar kriterianya itu harus apa? Pakai baju panjang. Baju ada kancingnya, bukan kaos. Harus pakai kopiah hitam, harus pakai sendal, jangan nyeker, pinjem kalau nggak punya. Harus pakai kopiah hitam, harus rapi, harus ganteng. Ya, jangan lingsut yang namanya ini apa namanya sih itu nih. Jangan lingsut, harus rapi gitu tuh. Jangan dibuka, jaket atau apanya harus rapi. Kalau memang mau memuliakan pondok, salah satunya keluar rapi dengan jam tangan. Ketampanan kita, kecantikan kita, itu membawa nama baik keluarga kita. Dan membawa nama baik pondok kita. Anaknya siapa sih? Lesak pisan tuh gitu. Nah itu kan ke bawah-bawah kan dari orang tuanya.
Kamu kotor. Kalau misalnya makan tuh, makan es krim, nggak diberesin, nggak dikasih tisu, nyeblak ke mulut-mulut misalnya. Tangannya kotor. Lalu kamu nongkrong aja. Nanti orang-orang bilang anaknya siapa sih? Atau kalau kamu santri, apa coba pertanyaan di dalam hati mereka? Santrinya siapa sih? Iya kan? Santri siapa sih? Montok di mana sih? Jadi kalau kamu jelek, jeleknya jelek sengaja, bukan jelek fitrah. Jeleknya jelek sengaja, nggak rapih, itu berarti sama saja tidak mencerminkan nama baik pesantren. Kalau kayak Pak itu jam tangan ganteng lihatannya, aksesoris. Begitu juga membaca Al-Quran. Baca Quran itu yang merdu. Kalau yang merdu berarti kau telah mengharumkan nama Islam. Tapi kalau baca Quran di mic kemudian suaranya jelek, Iqra'ul Quran bi aswatikum, baca Al-Quran dengan suara-suara indah kalian. Suaranya jelek, bacanya di mic keras lagi, jam 12 malam lagi, apa-apaan. Ini akan membuat orang Kristen pengen masuk Islam, pengen nggak jadi. Ini tak Quran tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wis nggak enak bisa. Besok mau syahadat nggak jadi Pak. Gara-gara melihat memang ada orang begini. Begitu juga akhlak dan sifat kamu anak-anak. Akhlak dan sifat kamu itu membawa nama baik keluarga. Apa sih akhlaknya begini banget tuh NPD? Gitu. Jangan-jangan persis kayak orang tuanya nih. Gitu. Ini sih psikologinya masyarakat ya. Psikologi masyarakat biasanya begitu tuh. Nah, jaga nama harum itu penting. Kalau ayah kita bukan siapa-siapa, jadilah kitanya orang. Kalau ayah, ini persisnya, ayah dan ibu kita, jadi kitanya orang. Mau ayah ibu kitanya bawel, kitanya ikutan bawel. Nanti komentar tetangga sama masyarakat, ayah dan anak sama iya kan? Cuman nggak kedengeran sama kita omongan mereka tuh. Ibu kita mudah tersinggung, kitanya jadi anak mudah tersinggung. Suka bikin status gitu loh. Sama aja persis. Dan kebetulan Abi ngalamin orang ini banyak kok, mbok karo anak ngegen ya. Sama aja ya. Ibunya suka bikin status, ngeluh bae, ngeluhin tetangganya. Anaknya begitu juga. Jadi akhirnya pikiran orang tuh gimana? Anak dan ibu sama aja. Kalau sama aja bagusnya nggak apa-apa anak-anak. Wa may yushabbih abahu fama dhalam. Kalau bisa mirip sama orang tuanya, kalau kebaikan. Kalau kebaikan tuh mirip sama orang tuanya. Wa may yushabbih abah fama dhalam. Barang siapa yang mirip sama orang tuanya berarti dia nggak zalim. Orang tuanya ahli Quran, dianya ahli Quran. Orang tuanya yang suka ngaji, dianya suka ngaji. Orang tuanya baik, anaknya juga baik. Ya ini orang tuanya bawel, rewel, sudahlah nggak dekat sama pondok, kamunya malahan begitu, misalnya. Ya ini mah plek-tiplek sama aja, pokoknya. Maka nanti ada istilah buah jatuh tak jauh dari buah jatuh tak jauh dari pohon mangganya, tapi kalau di bawahnya ada kali, kan lumayan juga. Mangganya jatuh, kentir, valid. Ada kali. Akhirnya jauh dari pohonnya. Alhamdulillah itu. Nah, tujuannya kamu di pondok sama aja begitu.
Orang tuanya suka bohong, anaknya doyan bohong. Wah, wis. Ini mah namanya tidak mengharumkan nama baik keluarga. Gitu. Menjelek-jelekin, oh, tidak harus dengan ucapan sih. Ada lagi anaknya mudah kebawa-bawa. Ternyata orang tuanya mudah kebawa-bawa juga. Labil. Gampang kebawa-bawa tongkrongan gitu lah. Kalau ngobrol suka ngawur yang enggak, aslinya sih orangnya baik, cuman kebawa-bawa, jadinya suka grundel. Anaknya jadi persis begitu. Kan ada santri yang kuat. Saya bergaul pilih-pilih. Kalau saya duduk dan bergaul, di dalam majelis itu, kalau tongkrongan namanya majelis. Di dalam majelis itu, di tempat duduk itu, kok hati saya bertambah benci terhadap sesuatu atau seseorang, berarti majelis atau tongkrongan tersebut bukan tongkrongan yang baik. Kalau orang sadar tuh begitu. Cuman persoalannya kitanya gampang kebawa-bawa. Tahu si ini bawel, tahu si ini rewel, hanya karena atas nama asik hanya bergaul sama mereka. Nggak sengaja dan nggak sadar lama-kelamaan kebawa-bawa sama mereka. Mereka cerita, curhat, drama, nangis-nangisan deh. Kitanya seakan-akan ikut bersedih. Iya juga ya, iya juga ya. Dalam rangka memusuhi sesuatu atau memusuhi orang. Nah, ngonangi orang tua begini, anaknya sama aja. Bukan santri ya, bukan santri. Anaknya persis sama aja. Ini cerita tentang arisan, ceritanya sama jamiahan. Jadi jangan ngerasa disindir sama Abi nggak nyindir siapa-siapa. Jadi arisan sama jamiahan, ini aslinya orangnya baik. Aslinya tuh orangnya baik. Aslinya ya. Fitrahnya, wataknya aslinya baik. Cuman sekarang sudah nggak baik. Aslinya baik, penyayang, kemudian termasuk muhibbul ulama, cinta sama ulama, aslinya gitu tuh. Muhibbul Quran, cinta sama Quran. Datanglah ke sebuah desa ngontrak. Nah, tetapi saking baiknya dia akhirnya bergaul dengan siapa saja tanpa pilih-pilih. Bergaullah dengan siapa aja tanpa pilih-pilih. Nah, kebetulan akhirnya dia bergaul dengan orang yang salah. Pak Evi jadi nggak? Dengan orang yang salah. Orang salahnya itu punya hobi ngedumel, ngomongin orang, ngerasani orang. Ini bahaya banget ini. Pagi ngobrol sama dia, siang ngobrol sama dia, sore ngobrol sama dia, malam ngobrol sama dia. Aslinya baik. Lama kelamaan kok jadi tiba-tiba ketemu sama ulama lah, ketemu sama kiai kok jadi ngediemin sekarang. Misalnya lagi ngediemin. Dulunya mah nyapa, Ustadz, kiai. Biasanya orang begini ada pengaruh biasanya. Dulunya yang suka mampir seminggu sekali jadinya ngeblas nggak pernah mampir. Dulunya yang cita-citanya yang penting saya surga, sekarang angan-angan dan cita-citanya melebar kemana-mana. Nah, anaknya kebetulan ngaji. Aslinya anaknya pun baik, tapi ke bawah-bawah juga. Jadi akhirnya kalau misalnya kita sebagai orang tuanya itu punya sifat seperti itu, hati-hati nanti nular kepada anak, terutama perempuan nih, karena gen itu kebanyakan ke perempuan. Yang laki-laki cari istrinya yang bener. Laki-laki cari istri yang bener, jangan yang penting cantik, yang penting bohai, yang penting apa, enggak begitu. Akhlak. Karena ibu itu akhlaknya nurun ke anak. Contoh, gini, kalau ibunya baik, anaknya pasti baik. Kalau ibunya baik, anaknya pasti baik. Contoh,
Nabi Ibrahim punya istri 2. Sayyidah Sarah sama Sayyidah Hajar. Sayyidah Sarah punya anak siapa? Nabi Ishak. Sayyidah Hajar punya anak siapa? Soleh tuh biar lihatin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istrinya Khadijah, anaknya soleh. Tahu Nabi Nuh, istrinya. Tahu Nabi Lut, istrinya begitu. Akhirnya anak-anaknya. Jadi gini nih, ini namanya pedoman. Ibunya baik, anaknya pasti baik. Ibunya buruk, anaknya pasti buruk. Ayah yang soleh dan ayah yang baik tidak ada pengaruh bagi anak. Karena yang namanya wanita adalah madrasatul ula. Madrasatul ula. Sekolahan pertama. Jadi minimal lah agak pendiam, kemudian kalau emang suka ngomong juga pergaulannya juga nggak suka mencelat-mencelit sana sini, labilitasnya juga nggak tinggi. Orang-orang kalau punya istri labil hati-hati loh, udah dibaik-baikin sama kita nanti dia mencelat ke orang lain. Ya beda ya kalau istri kita berprinsip saya harus punya lingkungan yang baik. Bagaimana caranya saya agak baik? Nah, itu berarti perempuan yang berprinsip. Baik perempuan yang mau udah ke bawah-bawah ya susah. Nah, anak jaga, kalau orang tua kita begitu, misal kamunya jangan bikin masalah. Bawa nama harum keluarga. Tunjukkan nih, minimal ke Abi dulu bahwa nih meskipun ayah dan ibu saya misalnya agak jauhan sama Abi, saya bisa dekat sama gitu. Meskipun ayah dan ibu saya kurang kontribusi ke pondok, saya mau ngabdi. Iki wis misalnya bapaknya ke planet Mars, anaknya ke Pluto, nih gimana ceritanya? Jadi akhirnya ayah dan anak dianggap sama saja. Lalu siapa mengharumkan nama keluargamu itu siapa? Mengharumkan nama keluargamu itu siapa? Jadi kalau mau mengharumkan nama pondok, keluar pakai pakaian yang bagus. Kalau kamu makan jangan di sini tangkrang tongkrong liatin orang, rokok lagi. Itu berarti kau telah meludahi wajah Abi. Ya kamu sudah meludahi wajah Abi sama aja. Tangkrang tongkrong di sini nggak apa-apa kalau ngumpul, tapi jangan liatin orang jalan. Arti kan syarrul biqa al aswaq atau syarrul biqa at-turuq. Seburuk-buruknya tempat itu adalah jalan. Nongkrong di jalan tuh nggak baik. Kenapa demikian? Karena jalan itu tempat di mana kita memperhatikan orang lain. Lewat pendek jadi omongan, lewat ketinggian jadi omongan, yang lewat kurus jadi omongan, yang lewat gemuk jadi omongan. Makanya yang majelas-majelas di jalan-jalan tuh tongkrongan-tongkrongan buruk begitu. Ngerjain orang, ngeprank orang. Andaikan tidak ngomong sama sekali, pandangan kitanya buruk. Kok ada ya orang begitu ya? Suami, di samping suaminya istri, di belakang istri ada anak bayi. Ya emang pemandangan aneh sih begini. Bayinya di belakang gitu. Apa-apaan ini? Tapi kan ada aja keluh kesah buruk yang ada dalam hati kita. Wih, kenal pote, berat. Suka nilai orang jadinya. Makanya jalan itu tempat yang buruk. Kamu tongkrongnya jangan di sini, jangan di sini. Dalam kan bisa. Mudut maning gitu. Terus mau teriak-teriakan lagi. Banyak orang tuh jangan pada teriak-teriakan. Nah. Suka ngobrol, teriak-teriakan itu menunjukkan bahwa kita nggak punya akhlak. Diem-diem. Kalau ada orang lagi lewat tuh diem, kita jangan malah bercanda. Malah pukul-pukulan, gebug-gebugan pakai sarung. Ada orang tua lewat, menunjukkan bahwa SDM dan akhlak kita itu rendah. Wallahu a'lam.